Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSUD Lewiliang. Jumpa lagi bareng kita di Ngobrol bareng RSUD Lewiliang bersama saya Tami, atau lebih lengkapnya Utami Ningkurnia dari tim PKRS RSUD Lewiliang. Sahabat RSUD Lewiliang, berapa hari ini cuaca kayaknya kurang bersahabat ya. Kadang panas, tiba-tiba dingin, panas lagi ya dok ya. Sama kayak beberapa kabar yang terdengar di media kurang bersahabat ya dok ya. Apalagi ditambah berita tentang gagal ginjal akut pada anak. Oh, itu yang bikin ibu-ibu atau bunda-bunda di Lewiliang nih cukup worry, khawatir gitu ya dok ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang antisipasi gagal ginjal akut pada anak bareng Dr. Dini Zuryana, spesialis anak di RSUD Lewiliang. Begitu, inilah. Jangan lupa ya dok ya, jangan lupa sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, saya perkenalkan sedikit, dokter ini health influencer ya dok ya. Oh ya, sedikit-dikit. Boleh dok diperkenalkan lagi sedikit? Iya, halo bunda-bunda, ayah bunda di seluruh Indonesia. Katanya ini kan Ajirah ya. Iya. Bisa ditonton oleh seluruh parent, seluruh ayah bunda di Indonesia juga. Jadi sebenarnya masalah gangguan ginjal akut ini tidak hanya kita ya, tidak hanya di Lewiliang aja yang maksudnya yang khawatir. Pastinya nih seluruh ibu-ibu, seluruh bapak-bapak ya, seluruh orang tua di mana aja di seluruh Indonesia juga sangat mengkhawatirkan gangguan ginjal akut progresif atipikal ini gitu. Ya. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Dr. Dini, spesialis anak. Saat ini saya sedang masih berpraktek di RSUD kita yang tercinta ini, RSUD Lewiliang. Parents mungkin dapat mendiskusikan ya masalah-masalah tentang ya apa aja, terutama masalah tentang parenting anak-anak ya, tentang penyakit pada kita di RSUD Lewiliang ini sesuai dengan jadwal prakteknya masing-masing. Ya, boleh dok, jadwal prakteknya hari apa aja? Ya, kalau untuk saya sendiri jadwal prakteknya itu di Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Setiap pagi jam 8 sampai dengan 11. Tapi kalau misalnya pun tidak ada di jadwal praktek, misalnya orang tua masih pengen ya berdiskusi, boleh nanti misalnya ke IGD minta tolong sama dokter Dini nih sambungin kosongnya gitu. Wow, mantap nih. Seperti itu. 4 hari dalam 1 minggu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat ya dok. Full service, udah gitu bisa call lewat IGD gitu ya dok, buat diskusi. Oke dok, langsung aja pertanyaan pertama ya dok ya. Ini yang mengkhawatirkan banyak ibu-ibu, kalau kata dokter parents ya, kita sebenarnya apa sih dok gagal ginjal akut itu? Ya, jadi hal ini nih terjadi pada Oktober ya, kalau nggak salah Oktober 2022 gitu. Jadi kemarin tuh masih misterius gitu. Ya itu. Tami ya namanya. Tami. Jadi masih misterius tuh kemarin-kemarin, belum tahu penyebabnya. Jadi kita masih mengira-ngira ya, mengira-ngira oh mungkin karena infeksi, mungkin karena MIS-C ya, multiple inflammatory system in children gitu. Ternyata setelah diterapi gitu anak-anak dengan MIS-C ataupun dengan pengobatan-pengobatan yang tadinya kita diagnosa seperti itu, ternyata memang belum ada perubahan yang berarti. Nah, jadi terus ternyata ada laporan WHO tuh dari yang tentang gangguan ginjal akut pada anak-anak di Gambia. Gitu. Jadi ternyata bukan di Indonesia doang ya dok ya? Jadi di Gambia juga. Di Gambia itu juga ternyata mereka mengalami gagal ginjal akut dan ternyata setelah diteliti oleh WHO juga mengalami
pencemaran dari obat, terutama obat sirup dan obat sirup parastamol dan obat batuk yang tercemar oleh etilen glikol dan dietilen glikol. Nah, jadi kita mulai nih, oh ternyata kemungkinan bisa jadi nih sama di Indonesia. Nah, di biopsi itu pasien-pasien dengan gagal ginjal akut ya, ternyata memang ditemukan bahwa terjadi intoksikasi etilen glikol tersebut di ginjal anak-anak tersebut gitu. Jadi sekarang udah bisa dipastikan nih bahwa memang gangguan ginjal akut itu disebabkan oleh intoksikasi dari si etilen glikol tersebut. Berarti bukan cuma kabar doang, memang udah terbukti ya dok ya? Sudah terbukti, dan ini memang udah di-share juga dari Kemenkes dan IDAI ya, bahwa memang gangguan ginjal akut progresif tipe atipikal ini ya, karena ini kan baru nih, gagal ginjal akut ini kan baru sebulan ini kan ya dok ya? Baru atipikal yang seperti ini, yang progresif, sangat progresif sekali, itu kan baru-baru ini aja gitu. Jadi Oktober ini. Jadi itulah dari situlah bahwa oh ternyata memang disebabkan oleh intoksikasi dari etilen glikol tersebut, dan dari Kemenkes dan IDAI juga sudah berusaha untuk menyediakan obat atau antidotum yang sesuai dengan gagal ginjal akut tersebut. Dan ternyata alhamdulillah ada perbaikan ya sekarang, dan juga sekarang terjadi penurunan. Terjadi penurunan dok. Kan kemarin tinggi. Kemarin kan saya sempat baca tuh dok, ada artikel CNN Indonesia tanggal 27 Oktober. Di situ tuh judulnya mengatakan 157 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal. Iya, itu kan yang ke belakangnya yang tadi kita belum tahu kan. Yang belum tahu antidotumnya apa. Jadi emang belum ada. Maksudnya ya memang kita penyelesaiannya sebelumnya. Enggak, kita udah kasih terapi yang sesuai dengan gagal ginjal. Tapi kita belum kasih antidotum kan, yang kasih antidotum itu setelah ada penelitian yang intoksikasi ini gitu. Jadi itu udah mulai perbaikan tuh. Emang kemarin juga sempat ramai di BP POM banyak ya dok ya, ini sirup ini mengandung, sirup ini tidak mengandung gitu ya. Berarti itu lumayan ya dok ya. Tapi kalau di dokter sendiri ada menangani kasus ini atau enggak, di RSUD ada nggak sih? Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah selama kita dari bulan Oktober sampai bulan November hari ini ya, bulan November per hari ini tuh alhamdulillah kita belum ada dapet pasien anak yang mengalami gagal ginjal akut ya. Artinya bukan pasien-pasien yang berobat rutin ke kita, kan ada juga pasien-pasien ginjal yang berobat rutin ke kita ya, ada yang pasien sindroma nefrotik, pasien glomerulonefritis akut, itu kan memang pasien-pasien yang sering ada di rumah sakit kita. Cuman kalau untuk yang kasus ini alhamdulillah saya belum pernah dapet. Nah, demikian juga ketika praktek di rumah sakit lain juga saya belum pernah dapet gitu. Iya dok. Jadi ya itu. Tadi dok, kayak saya tuh mendengar gagal ginjal akut. Jadi inget kayaknya beberapa bulan lalu juga ada hepatitis akut misterius. Iya. Pas ada gagal ginjal tuh langsung connect. Nah, sebenarnya apa sih dok kalau perbedaan antara akut dan kronis? Kan kalau kronis sering ya kita dengar, cuma kalau akut itu keluar untuk beberapa kasus yang insidental kayak hepatitis itu sendiri gitu dok. Mungkin boleh dijelaskan sedikit, kalau saya sendiri orang awam, maksudnya orang awam yang bukan kesehatan, pasti apa ya bedanya gitu? Ya kalau akut pastinya kan terjadinya cepat dan tumbuhnya dengan percepatan yang bagus gitu ya, maksudnya yang besar gitu. Jadi aku tuh cepat dan baru-baru ditemuin tahu-tahu udah membesar aja. Misalnya kalau dia penyakit akut, dia dapatnya baru ini tapi penyakitnya udah bisa membuat badannya itu jadi sakit yang berat. Nah itu namanya akut. Tapi kalau misalnya kronik ya pasti penyakit itu udah lama ya, lama dibiarin mungkin, terus datangnya ke kita udah cukup parah gitu.
dan susah untuk pengobatan lebih lanjutnya. Jadi ya seperti itu sih. Makanya hepatitis akut misterius kan terjadinya saat itu tiba-tiba, makanya dibilang akut, hepatitis akut misterius. Demikian juga dengan sekarang terjadinya kan di bulan Oktober tuh tinggi gitu. Nah itu kan akut, sebelum-sebelumnya kan nggak ada laporan seperti itu. Gitu. Jadi intinya kalau misalkan akut itu cukup pesat gitu ya. Pokoknya kejadiannya cepat, gitu ya? cepat. Kejadiannya cepat dan baru-baru aja gitu. Kalau kronis belum mungkin pernah bertahap gitu belum ya. Pernah dapat dan belum pernah dapat penyakit itu sebelumnya. Oh gitu, itu poinnya dok. Oke dok. Kalau misalkan gejalanya sendiri tuh yang muncul gimana ya dok ya? Untuk anak-anak gejala yang muncul itu apa? Sebenarnya gejala awalnya sama dengan pada anak-anak umumnya itu biasanya demam dulu sih ya, demam, kemudian ada batuk, makanya kan dikasih obat demam batuk. Tapi ternyata setelah demam batuk itu ada yang lain, yaitu penurunan dari jumlah urin, jumlah air seni ya. Jadi air seninya itu misalnya tidak keluar air seni dalam waktu lebih dari 12 jam. Lebih dari 12 nah, jam. Itu orang tua harus khawatir, apalagi kalau misalnya baru minum obat-obat misalnya seperti parastamol, misalnya ya obat demam ya, nantinya bukan produk heboh lagi. Nggak maksudnya yang untuk penurun panas gitu ya dok? Iya, obat batuk gitu ya, jadi harus benar-benar diperhatikan kalau misalnya ada penurunan jumlah urin lebih dari 12 jam, terus urinnya jadi bentuk warnanya lebih coklat, lebih keruh seperti itu. Nah orang tua mungkin harus lebih alert ya untuk hal-hal yang seperti itu. Ya kalau dapetin hal seperti itu, baiknya cepat ke dokter aja biar kita periksa, mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan seperti itu. Oke sahabat RSUD Lewiliang, tadi kan dijelaskan ya beberapa gejala yang kita tuh harus ambil cepat keputusan untuk ke dokter ya dok ya. Nah buat sahabat RSUD Lewiliang yang mau bertanya ke dokter Dini langsung nih, bisa langsung di live IG kita. Ada pertanyaan, udah ada pertanyaan? Udah dok. Gercep ini pasti gercep. Karena temanya lagi happening banget ya dok ya. Boleh? Gak ada. Ya jadi untuk ayah bunda ya kalau misalnya nemuin pasien anak demam, batuk dan terjadi penurunan urin misalnya seperti itu, misalnya pada bayi kan orang tua nggak tahu nih berapa sih sebenarnya jumlah urin yang bisa dikeluarkan anak tuh ya. Misalnya pada bayi pakai pampers, gimana tuh? Itu pertanyaannya gimana? Iya. Saya tadi mau nanya. Jadi bisa nimbang sendiri sih, misalnya pampers yang kering itu kan dia 20 gram, pampers yang basah itu kita misalnya 80 gram, berarti 80 kurang 20, 60 kali berat badan per jumlah misalnya per 3 jam gitu. Nah itulah jumlah urinnya. Jadi jumlah urin normal itu 1 cc per kilogram berat badan per jam gitu. Kalau lumayan sih dok ya. Berarti saya ada pertanyaan pertama ya dok ya. Ini kalau sudah terlanjur minum obat, apa yang harus kita lakukan dok? Mungkin ini maksudnya obat yang obat yang ini ya. Oke. Gimana dok? Kalau misalnya udah terlanjur, sebenarnya nggak usah panik sih ya ayah bunda ya. Tetap observasi anaknya ya, observasi anaknya, lihat perkembangan anaknya ada demam atau enggak, kemudian ada perubahan urin atau enggak, atau perubahan jumlah air seninya. Jadi harus kita lihat tuh, kalau misalnya ternyata setelah minum obat anaknya itu terjadi perubahan jumlah urin, ya sebaiknya atau nggak ada kencing tuh selama 12 jam, ya sebaiknya ke dokter karena kita kan mau periksa fungsi ginjal dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya dalam setelah minum obat itu anaknya banyak minum air putih, kemudian nggak ada masalah-masalah yang berarti, ya observasi aja dulu selama sekitar semingguan ya. Kalau misalnya berarti observasinya selama seminggu gitu ya dok. Kalau misalkan, jadi kalau tadi kita membahas tentang obat sirup nih dok, berarti kan kalau untuk bunda-bunda atau parents yang ada di RSUD, di Lewiliang atau dimanapun, biasanya kan kalau anak panas, demam tuh sebelum ke dokter kan memang minum obat dulu ya dok. Ada saran nggak sih dok? Berarti kita tuh benar-benar menghindari obat sirup atau bagaimana dok? Ya untuk
sementara ini ya, untuk sementara ini sebelum final dari keputusan BP POM juga dan sebelum final juga dari pokoknya pihak-pihak yang terkait termasuk Kemenkes dan IDAI ya, untuk supaya kita salah satu usaha untuk mencegah dan kewaspadaan dini terhadap penyakit tersebut ya, memang kita sebaiknya, apalagi orang tua ya, sebaiknya tidak dulu meminum obat-obat sirup ya, obat-obat sirup, walaupun mungkin ada beberapa yang sudah diperbolehkan oleh BP POM, tapi sebaiknya juga orang tua tetap untuk berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang rasional. Artinya pengobatan rasional itu obatnya tepat, diagnosanya tepat, dan indikasi yang tepat sampai berapa waktu yang tepat juga gitu. Jadi itu yang kita sering wanti-wanti kepada orang tua ya. Terus kalau misalnya anak demam gimana dok? Anak batuk gimana dok? Iya benar dok. Nah, jadi kalau misalnya anak demam ya, sebenarnya demam itu adalah apa ya istilahnya ya? Ketika bakteri atau virus masuk, daya tahan tubuh kita itu kan berperang gitu lawan si bakteri sama si virus itu. Nah, itulah terjadi demam ya, terjadi demam. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu panik kalau gitu. Demam sehari 2 hari, kita boleh dulu untuk pencegahan, untuk penanganan awalnya di rumah ya, yang pasti kompres, banyak minum air putih yang cukup gitu, kemudian membuat anak itu nyaman ya. Nah, jadi nggak usah terlalu cepat kasih obat juga, dan benar-benar harus dengan alat ukur yang tepat. Artinya selama ini yang terjadi adalah sukanya pegang tangannya, demam ya, padahal emaknya baru pegang cucian, pegang air, ya pegang anaknya ya otomatis hangat badan anaknya, karena suhu anak, kepala anak itu kan lebih kadang suka hangat ya. Apalagi kalau kita baru pegang air, demam ya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ukur dengan termometer mungkin ya nggak sampai demam gitu. Jadi ukur dulu dengan termometer, kan suhu normal anak itu 36,5 sampai 37,5. Kalau misalnya masih di batas itu ya berarti nggak demam, nggak usah dikasih obat demam. Kalau misalnya udah demam, dia di atas 38. Nah, terus kalau memang misalnya perlu banget obat demam, sebaiknya tetap konsultasi ke dokter untuk saat ini gitu, karena kita kan masih, apalagi dokter anak ya, kita masih kasih obat-obat yang dalam bentuk giling atau bentuk puyer seperti itu. Jadi untuk dokter anak sendiri, maksudnya saat ini masih kasihnya yang bentuknya untuk menghindari sirup lah ya sementara ini. Gitu. Ya, tapi seperti kayak misalnya ada dari BP POM, misalnya sirup kering itu, sirup kering itu untuk antibiotik ya, misalnya itu sirup kering itu diperbolehkan. Mungkin untuk beberapa anak kita kasih gitu. Tapi kalau kayak obat demam, batuk pilek untuk saat ini, kalau memang diperlukan kita masih pakai yang digiling atau dipuyer seperti itu. Jadi kayaknya nih sahabat William yang worry bukan parents doang, tapi dokter anak juga pada worry. Kita worry dong ya, karena kita kan yang terlibat langsung dengan anak-anak, ya pasti dokter anak dong tuannya gitu. Pusing ya. Udah gitu kan kalau misalnya kayak obat-obat rutin ya, kayak obat-obat untuk sirup yang untuk anak-anak, yang kayak anak-anak untuk pengobatan epilepsi. Nah, itu boleh diberikan atas dasar bahwa memang itu obat yang diperlukan dan diperbolehkan juga oleh BP POM gitu, bahwa itu bisa diberikan gitu. Artinya obat-obat epilepsi yang rutin diberikan oleh anak, tapi tetap atas resepan dari dokter seperti itu. Ya itu dok, kadang kalau misalkan kita berbicara, saya juga punya anak dok, 2 gitu. Kalau udah panas sedikit tuh, apalagi kalau batuk nih, aduh udah kayak tadi kata dokter, udah worry ya. Jadi kalau misalnya batuk sendiri sebenarnya juga itu refleks. Justru anak-anak itu butuh batuk ya, butuh batuk untuk ngeluarin apa? Untuk ngeluarin lendir-lendirnya, ngeluarin lendir, ngeluarin benda asing, itu refleks batuk yang
bagus Emang gitu. Oh, Memang itu justru normal. bagus ya, justru Dok? diperlukan untuk anak supaya pembersihan dari saluran pernafasannya. Gitu. Nah, apa batuk yang perlu obat ya? iya. Yang perlu obat pastinya kalau misalnya batuknya disertai dengan demam yang lebih dari 2 hari, atau ada sesak, atau ada suara-suara tuh Biasanya ada grok-grok gitu. Grok-grok itu juga Itu normal kalau dia misalnya masih bayi ya. Iya, Kan ibu-ibu iya. selalu, aduh anak saya grok-grok dok gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya dia masih bayi juga dia itu normal tuh ada suara grok-grok karena kan itu lendirnya ada dan saluran nafas anak juga kecil, jadi dia grok-groknya itu tapi nanti hilang setelah dia agak besar seperti itu. Iya dok. Jadi kita boleh khawatir, tapi intinya tetap kalaupun kita misalnya mau kasih obat harus pengobatan yang rasional ya, artinya indikasinya tepat, obatnya tepat, waktu pemberiannya tepat, dan lama pemberian obat juga tepat. Dan kalau bisa dikonsultasikan dengan dokter. Nah itu ketepatan pengambilan keputusan ya dok ya, anak kita mau dikasih apa. Tapi itu menarik dok, tadi selama demam itu berarti kita nggak mesti harus langsung kasih obat ya, kita bisa observasi selama 2 hari ya dok dulu ya, kompres dulu, beri cairan yang cukup, kemudian juga bakainya jangan terlalu tebal gitu. Iya. Kan kadang-kadang malah dia demam malah selimutnya malah tebel-tebel, akhirnya semua dipakai ya dok. Seperti itu. Iya, ya benar dok. Itu cukup bikin. Kalau saya sendiri kebetulan anak saya lagi batuk tuh dok. Jadi ya kita pasti kalau orang tua khawatir ya anak gitu. Iya, jadi ada beberapa dokter ya, apalagi dokter-dokter di, saya baca ya pernah dokter-dokter di luar negeri itu. Iya. Dokter di luar negeri. Ya maksudnya saya pernah baca ada pasien saya, dia pernah ke luar negeri gitu. Dia bilang kalau misalnya di luar negeri itu dokternya nggak langsung kasih obat dok gitu. Dia anak kita udah batuk bengek sekalipun itu nanti sembuh sendiri semua. Ternyata benar sembuh sendiri. Tapi sebenarnya itu tergantung, kalau saya sih lihat itu juga ya, lihat kondisi anaknya. Kalau anaknya udah sangat-sangat ini banget, menderita banget lah gitu ya, pastinya kita harus kasih terapi yang sesuai gitu. Nih ada pertanyaan lagi dok, apakah kalau sudah divonis terkena gagal ginjal akut masih ada kemungkinan untuk sembuh? Ya alhamdulillah, sekarang gagal ginjal akutnya karena apa dulu ya? Karena gagal ginjal akut itu kan yang kasus kita ini kan karena intoksikasi nih, karena intoksikasi dari etilen glikol gitu. Dan ternyata setelah dikasih antidotum terjadi perbaikan gitu. Dan gagal ginjal akut ini juga dari beberapa anak yang apa namanya yang terkena kemarin memang ada yang sembuh juga, ada yang memang harus mendapatkan terapi lebih lanjut seperti itu. Tapi yang namanya penyakit tetap kita harus waspada gitu ya, waspada. Ingat aja deh kalau misalnya urinnya udah nggak ada selama lebih dari 12 jam, selama 12 jam aja lah minimal ya, itu udah harus alert lah orang tua, jangan sampai terlambat. Jadi yang nanti malah nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa, akhirnya nanti datangnya udah terlambat ke kita. Padahal kalau misalnya mungkin masih awal-awal ya, mungkin kita bisa dulu perbaiki cairannya, kita kasih dulu ABC itu kadang ada ya, misalnya penanganan ABC-nya, misalnya airway-nya seperti apa, pengobatan awal juga ada gitu. Jadi nggak sampai langsung harus ke pengobatannya lebih lanjut, misalnya seperti itu. Pengobatan awal yang dokter maksudnya? Iya, misalnya itu perbaiki cairan dulu, pengobatan awal, terapi awal kan ada obat-obatannya sebelum yang bisa dilakukan di rumah gitu. Yang dilakukan di rumah sakit. Di rumah. Yang bisa dilakukan di rumah sakit. Sekaligus kita periksa-periksa laboratorium yang penting ya, seperti ginjal, kemudian periksa macam-macam elektrolit ya, semua itu. Jadi itu harus dilakuin gitu. Ada pertanyaan lagi nih dok, tadi kan dokter bilang kalau misalkan namanya tuh kita cukup agak menghindar dulu lah ya dari obat-obat sirup ya. Kalau misalkan ini anak saya kejang, maksudnya ada riwayat kejang, gimana ya dok baiknya kalau dia terkena demam?
Ya sama sebenarnya ya, penanganannya untuk anak-anak yang memang ada indikasi sering demam ya, tetap penanganan awal itu buat anaknya tuh nyaman dulu ya, kompres tetap ya, karena dari penelitian ada juga loh, ternyata pemberian parastamol itu juga tidak, apa sih istilahnya, juga tidak bisa mencegah terjadinya kejang gitu. Oh gitu ya dok. Jadi sebenarnya tidak mencegah kejang. Bukan, maksudnya iya, dari beberapa penelitian juga parastamol itu tidak apa namanya, tidak sepenuhnya mencegah, gitu ya? tidak sepenuhnya mencegah terjadinya kejang. Jadi tetap penanganan awal, cairan yang cukup. Ya kalau misalnya orang tua merasa untuk saat ini ya merasa harus ke dokter, ya ke dokter aja dulu, nggak apa-apa. Lebih baik ke dokter ya. Iya, lebih baik kita memberikan yang terbaik itu, maksud konsultasi dengan spesialis anak kan, agar tindakan yang kita lakukan juga sesuai. Ada hierarkinya tuh. Ada gimana dok? Jadi kalau misalnya sebelum ke spesialis anak, ke dokter fasilitas kesehatan pertama dulu, misalnya seperti kan dokter Paskes 1 kan mungkin lebih banyak di daerah-daerah gitu ya, lebih deket, nggak apa-apa ke dokter dulu, berdiskusiin gitu. Mungkin perlu pengobatan, mungkin harus memang butuh obat demam. Cuman ya untuk sampai saat ini ya masih kita pakai obat yang digiling atau lewat anus misalnya, atau ya kalaupun di rumah sakit mungkin lewat infusan seperti itu. Ada lagi nih pertanyaannya dok, apakah penyakit gagal ginjal akut ini dapat menular? Enggak ya. Karena ini tadi yang seperti dokter bahas, sebenarnya kan munculnya gagal ginjal akut ini karena konsumsi yang tadi, maksudnya konsumsi obat yang tercemar itu ya, keracunan. Jadi nggak menular ya, Mams. Ya Bunda. Jadi penyakit ini bukan salah satu penyakit yang menular, tidak kayak penyakit TB atau penyakit infeksi lainnya ya. Penyakit ini nggak menular, cuman ya harus hati-hati aja. Kalau bisa, kalau tidak terkena ya jangan sampai terkena ya. Iya benar dok. Sama tadi mungkinnya lupa dibahas, kalau misalkan kita memang anak kita lagi merasa ada demam atau yang lain, kalau mau konsultasi juga kita konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat dulu gitu ya dok ya. Untuk bisa dari teman-teman yang dekat dengan puskesmas, bisa ke puskesmas atau ke klinik ya dok ya. Intinya berusaha untuk tetap berkonsultasi dengan tenaga medis. Iya, satu lagi mungkin selama ini kan kita sering ada beli obat sendiri. Oh iya, itu atau beli obat secara online. Nah, sekarang itu kan udah mulai dirapihin tuh sama pihak-pihak terkait. Intinya tetap saya saranin adalah pengobatan yang rasional ya. Yang tahu dosis obat, bukan saya buang, tapi yang setahu saya kalau yang tahu dosis obat, apalagi untuk anak-anak itu ya pastinya tenaga kesehatan yang sudah terlatih atau sudah memang diberikan ilmu untuk itu gitu ya. Jadi misalnya dokter pastinya, dokter anak ya pasti berperan dalam pemberian obat yang rasional. Kita usahakan tidak dulu memberikan membeli obat-obat sembarang gitu. Iya. Terus berita ini selalu update. Iya, benar. Ya? Itu benar banget. Berita yang kemarin, keputusan yang kemarin belum tentu itu jadi keputusan final. Ya, jadi mungkin masih bisa berubah-ubah. Dan yang harus kita perhatikan ya kita harus jeli, harus buka mata, buka telinga. Ya. Perbanyak literasi gitu Mbak, karena kalau misalnya kita nggak perbanyak literasi, akhirnya ya kemarin kan boleh, denial gitu loh, kemarin boleh kok, ini nggak boleh, ini kemarin boleh, ini sekarang nggak bisa, untuk apa gitu ya. Jadi lebih baik kita memang harus banyak-banyak lihat, buka mata buka telinga, tetap konsultasikan ke dokter juga, itu aja sih.
Iya benar sih dok. Kadang tuh kita kalau apalagi ibu-ibu ya dok, maaf dok, saya juga ibu-ibu. Jadi lebih cenderung katanya, jadi banyak katanya gitu ya. Itu pentingnya sahabat-sahabat RSUD Lewiliang untuk update informasi. Kita tuh sebenarnya banyak ya dok ya. Kalau misalkan dari Kemenkes juga kasus ini terus di blow up, diberikan informasi, terus kemudian di IG, Instagramnya, BPOM sampai melansir sirup-sirup yang boleh. Karena dari BPOM udah periksa seluruh obat yang dikonsumsi oleh anak-anak yang terserang gagal ginjal akut itu, dia kan sekarang belum selesai nih. Terus kan, update gitu ya. Jadi belum ada maksudnya dari BPOM juga belum, maksudnya belum. Ini yang 102 obat udah diperiksa semuanya kan belum ada tuh. Kan masih sebagian yang diperiksa. Nah, kita tunggu itu aja, tunggu. Gitu. Jadi kalau misalnya orang tua tanya obat ini boleh dok, obat ini boleh dok. Selagi dari Kemenkes atau BPOM belum menyatakan itu bisa, ya kita belum kasih obat yang seperti itu. Gitu. Termasuk pengobatan, misalnya pengobatan kayak zat besi ya, obat-obat defisit, obat sirup-sirup zat besi misalnya seperti itu. Nah itu juga kita belum kasih gitu untuk saat ini. Sampai memang dari merekanya itu bilang oh ini boleh gitu, oh udah selesai ya pemeriksaannya, udah nggak apa-apa gitu, udah boleh. Maka itu kita tunggu aja ya, kita tunggu keputusan dari Kemenkes, BPOM-nya dan IDAI juga. Wah nggak kerasa nih dok, sekarang udah jam 9.43 menit. Kalau berbicara tentang anak tuh nggak ada habisnya dok ya, apalagi kesehatan anak. Mungkin boleh dok closing statementnya dari dokter terkait tema kita hari ini, antisipasi gagal ginjal akut pada anak. Silahkan. Ya, jadi gagal ginjal akut ini ya walaupun sempat menjadi topik atau penyakit yang kemarin kita belum tahu, tapi sekarang udah tahu karena intoksikasi etilen glikol ya. Jadi penanganannya udah tahu, pencegahannya kita menghindari dulu obat-obatan yang sirup, obat-obatan sirup terlebih dahulu. Konsultasikan ke dokter ya, pakailah obat yang rasional. Obat yang tepat, indikasi tepat, diagnosis tepat, dan dalam jangka waktu yang tepat juga. Jangan takut untuk berkonsultasi ya, datang ke rumah sakit, datang ke vaskes, daripada nanti ternyata yang kita berikan kepada anak kita itu kalau misalnya kita beli sendiri obat akhirnya malah membuat anak kita jadi sakit ya. Niatnya mau menyembuhkan malah niatnya mau hemat. Iya benar dok. Gitu ya. Bener banget. Satu lagi, jangan takut untuk menghubungi dokter Dini di Instagramnya dok, boleh dok Instagramnya? Ya kalau misalnya mau DM boleh di ini ya, Instagram drdinis.spa, drdinis.spa. Atau bisa juga ke RSUD Lewiliang nanti disambungan ke. Nanti bisa langsung berkunjung ke RSUD Lewiliang Poli Anak hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat ya dok, bareng dokter Dini ya. Dan jangan lupa lagi follow Instagram RSUD Lewiliang, channel YouTube dan TikTok kami ya. Kita selalu update informasi, terus kemudian ada tips-tips kesehatan dok. Oke, waktunya sudah sampai dok, terima kasih untuk kehadirannya. Sudah diundang. Iya, kita yang berterima kasih untuk berbagi informasinya ya. Untuk sahabat RSUD Lewiliang, kami undur diri dan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.